Tema kita pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, adalah rumah tanggaku kebahagiaanku. Mungkin Bapak Ibu yang sudah sepuh, sudah senior dalam rumah tangga, menganggap untuk apa tema seperti ini dibahas. Seakan-akan mungkin tidak diperlukan. Tapi tenang dulu, jangan buru-buru menilai. Saya ingin menitik beratkan beberapa poin, dan ini dari pengalaman saya mengisi pelatihan rumah tangga, kemudian menerima konsultasi permasalahan rumah tangga selama kami berada di alam dakwah ini. Luar biasa gitu. Banyak sekali hal-hal yang sebenarnya kalau orang faham teori agamanya tidak akan terjadi. Tapi ada orang berumah tangga 10 tahun cerai, ada yang sudah 20 tahun cerai, ada orang yang berjalan setiap hari berantem aja, ada orang yang tidak pernah mau berubah sikap dan sifatnya sebagai pasangan dalam hidup. Ya udah, saya begini, terima ya sudah, kalau nggak terima ya cerai. Tidak ada yang digambarkan dalam Al-Quran tentang rumah tangga itu akan dipenuhi dengan kasih sayang, cinta, dan perhatian. Yang pertama, titik beratkan poin ini, Bapak Ibu sekalian. Walaupun Anda sudah sepuh, sudah lama berumah tangga, ketahuilah rumah tangga itu adalah ibadah. Itu dulu. Banyak orang berumah tangga menikah hanya karena suka sama suka saja. Bukan karena perintah agama. Akhirnya, dia berjalan 10 tahun, 20 tahun dari akad nikahnya, nggak ada pahalanya. Karena tidak niat ibadah. Sama orang sholat tidak niat ibadah, cuma mau gerakan saja. Misal, ini ibadah. Bahkan saya bisa mengatakan, Bapak Ibu sekalian, rumah tangga itu adalah bahtera pahala dari ibadah yang sangat besar dan paling besar. Saya kasih contoh. Kalau orang lagi puasa, Ramadan misalnya, ya, dari mulai sahur sampai maghrib, ya, dia berada di bahtera puasa. Dia lagi duduk, dia lagi ngobrol, dia lagi ke pasar belanja, tetap dia lagi dalam puasa. Ada pahala puasa berjalan dari mulai sahur sampai buka puasa, kan begitu? Bisa difahami ya? Nah, begitulah rumah tangga. Mulai akad nikah sampai salah satu di antara kita meninggal, itu bahtera pahala. Tapi syaratnya niatkan ibadah. Ustaz, saya kan sebagai istri cuma nunggu di rumah. Pahala itu. Bahkan kata Nabi SAW, sebaik-baik tempat ibadah seorang muslimah adalah rumahnya. Dan lebih afdol lagi ibadah di tempat yang paling tertutup di rumahnya. Ya begitu. Ibu nunggu di rumah, nunggu suami pulang kerja, ibu nunggu anak-anak pulang sekolah atau ibu temanin, ibu merawat rumahnya, setiap jengkar rumah ibu rawat, ibu tata, pahala semua. Suami di luar sibuk dengan istri dan anaknya saja. Dia bekerja, hasil kerjanya diberikan kepada istri dan anaknya. Pahala. Anak-anak selalu cari keridhaan orang tuanya, pahala. Orang tua sibuk mendidik anaknya dengan baik, pahala. Semuanya pahala. Di rumah tangga kita itu sudah sumber pahala yang luar biasa. Tapi ingat, syaratnya diniatkan ibadah. Nggak bisa enggak. Dasar hukumnya ibadah adalah surah yang masyhur, surah Ar-Rum, ya. Ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, kita yakin Allah itu ada sebagai pencipta, yaitu dia menciptakan dari diri kalian sendiri pasangan-pasangan kalian, agar kalian merasa tentram kepadanya, dan dijadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, ini tanda-tanda kebesaran Allah luar biasa dalam pernikahan itu. Coba renungi ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua syahwat, keinginan untuk melampiaskan biologis. Normal. Laki-laki mau lihat perempuan, perempuan lihat laki-laki, pegangan, ciuman, terakhir meletakkan kemaluan-kemaluan. Itu normal, fitrah itu. Karena kalau tidak ada itu, kita nggak akan mau, tidak akan ada populasi manusia. Laki-laki tidak mau tumpahkan spermanya, perempuan tidak akan mau digauli, menerima lalu hamil 9 bulan. Nggak mungkin. Allah memang hiasi itu.
Allah sebutkan dalam Al-Quran, Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Al-ayat. Allah telah menghiasi dua hal. Hub, rasa suka, dan syahwat. Ada syahwat. Dari kaum wanita. Wanita, laki-laki wanita kepada pria, gitu kan. Jadi memang Allah SWT berikan itu. Tetapi, Allah mengajarkan caranya. Ada dua cara yang benar dan cara yang salah. Ya. Cara yang salah, zina. Cara yang benar, nikah. Kan gitu. Dua-duanya sama. Orang kalau zina apa? Pelampiasan biologis kan? Jalan sama-sama, pacaran, ciuman, pelukan, semuanya lah. Tapi salah. Nikah sama, pelampiasan biologis. Tapi benar. Apa bedanya? Semua orang yang mau berzina pasti diikuti rasa takut. Khawatir. Ini masalahnya secara kejiwaan, bagi laki-laki berpengaruh pada kualitas spermanya, bagi perempuan berpengaruh pada kualitas sel telurnya. Orang kalau biologis dalam kondisi takut itu beda. Sementara bibit manusia dia sedang pertemukan. Itu rasionalnya sedang dipertemukan. Dan akhirnya biologisnya juga tidak maksimal. Dosa besar karena zina. Kalau hamil, malu. Kalau orang hamil dari luar nikah, disembunyikan perutnya. Kalau perlu sampai aborsi, kan gitu. Permasalahannya karena pelampiasan yang salah. Padahal Allah kasih fitrah. Ada kemauan kita memang untuk itu. Nah, kita lihat nikah. Subhanallah, nikah sama zina bedanya cuma 5 menit. Kalimat akad. Saya nikahkan kamu, anak perempuan saya terima nikahnya. Selesai. 2 saksi, ada mahar, ada kalimat ijab kabul tadi, sah. Setelah itu apa? Semua orang tahu. Malam pertama orang akan interaksi biologis. Tapi beda. Jiwanya senang, tenang. Berarti pengaruh pada kualitas sperma dan sel telur yang akan jadi bibit manusia nanti. Berpahala. Dan kalau hamil, gembira. Semua ibu kalau hamil itu dari suami yang sah, ibu hamil ya? Iya, bangga, nggak apa-apa. Beda sekali. Plus lagi kalau lahir anaknya, kalau tadi anak zina nggak jelas statusnya. Perlu ketahui ya, anak zina nggak ada status nasab. Kalau hukum syar'inya. Nggak boleh dinisbatkan pada ayahnya yang milik sperma. Itu karena bukan sah. Kemudian tidak ada warisan di antara mereka. Itu ketat sekali. Sementara kalau sudah nikah, anaknya anak sah. Punya hak nasab, punya hak warisan. Coba. Makanya Allah bilang di pernikahan itu betul-betul tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi kaum yang mau berfikir. Hampir di setiap kesempatan khutbah nikah, kami sampaikan ini.